kita memiliki perkarangan. Memiliki perkarangan yang secara keleluasaan itu adalah kepemilikan kita. Baik dari penguasaan sampai terhadap alas hak yang kita miliki terhadap suatu perkarangan, rumah, tempat gedung, ataupun sebuah lahan gitu ya, hamparan gitu. Jadi ketika di bawah pengawasan kita, maka secara otomatis orang lain dilarang masuk dalam perkarangan milik orang lain, milik kita. Sepanjang penekanan itu adalah ada penekanan secara spesifikasi. Apakah dibuat plang? Ya, dibuat plang, dilarang masuk. Berarti sudah dibuat peringatan. Apabila Anda masuk, maka ada sanksi pidana. Sanksi pidananya kalau di dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP itu nanti bisa dilihat dalam pasal 551 KUHP. Ada sanksi pidana Rp250 bagi mereka yang memasuki perkarangan orang tanpa izin, berkendara di dalam perkarangan orang tanpa izin. Apabila sudah diberikan sebuah peringatan untuk dilarang masuk tapi dia tetap masuk, maka berlakulah pasal 551 KUHP. Sanksi pidananya denda paling banyak Rp250. Oh sedikit Pak gitu ya. Tapi kan ada sanksi pidana. Ketika memuat di dalam sanksi pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, ketika sudah dibuat peringatan tentang ada larangan untuk masuk atau berkendara, tapi tetap saja masuk oleh orang lain itu ke dalam sebuah pekarangan kita, halaman kita, lahan kita, depan rumah kita, maka pihak kepolisian ketika ada ini pengaturannya di dalam KUHP bisa melakukan upaya penegakan hukum terhadap pemberlakuan pasal 551 KUHP. Baik. Makanya kan sering kita lihat nih di tepi-tepi jalan kan, ada sebuah lahan gitu ya, dilarang masuk pasal 551 KUHP. Itu kan. Kalau pasal 551 KUHP itu dia. Kalau mau saya jelaskan ya secara real terhadap apa isi dalam pasal 551 KUHP itu, kan kita sekadar tahu gitu ya, 551 KUHP itu apa sih isinya gitu. Lihat di tepi jalan, tapi tanpa memuat redaksi dari pasal 551 KUHP. Dalam pasal 551 KUHP, barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp250. Jadi murah banget sih. Iya, karena ini produk Belanda. KUHP ini diterbitkan, disahkan, diberlakukan di zaman kolonial Belanda, yang pemberlakuan juga di zaman itu. Makanya Rp250 ini relatif kecil untuk diberlakukan saat ini. Makanya rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu kan disahkan. Oh ini termasuk yang disahkan kemarin nggak ini? Bisa saja karena akibat pengesahan undang-undang baru, karena dinilai undang-undang yang lama itu sudah tidak update, sudah tidak layak lagi diberlakukan. Mungkin latar belakangi rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu dibuat yang baru, disahkan dengan mencabut yang lama begitu ya, karena mungkin sudah tidak update. Sebuah latar belakang tidak diberlakukannya ketentuan peraturan yang baru, hukum yang lama, undang-undang yang lama itu ya, latar belakangnya itu salah satunya. Gitu. Lain hal yang diatur di dalam pasal 167 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana. Kalau di dalam pasal 167 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana itu memuat barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaannya berhak untuk disuruhnya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi maksudnya kita punya rumah, ya, ini salah satu penafsiran analisa hukum saya. Boleh. Kita punya rumah, kita sewakan kepada seseorang, lalu sudah habislah masa berlaku sewanya, kemudian dia tidak mau pergi, lalu kita sudah sampaikan, Pak, sudah habislah masa sewanya.
Bapak harus pergi kalaulah Bapak tidak mau memperpanjang sewaan ini. Iya. Karena saya akan menyewakan kembali kepada orang lain. Saya akan kontrakkan ini kepada orang lain. Saya kasih tenggat waktu seminggu untuk pindah. Itu sebuah peringatan. Karena dia tidak mau memperpanjang. Mungkin alasan berbagai macam. Apakah tidak ada uang, atau dia enggan pindah karena faktor-faktor ini susah dipindahkan barang-barangnya. Peringatan itu menjadi sebuah dasar yang dituangkan di dalam pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana. Ada sanksi pidana 9 bulan apabila sudah diperingati dia tidak pergi. Maka ada ancaman pidana 9 bulan atau denda Rp4.500 terhadap dirinya yang tidak mau pergi terhadap lahan orang yang ditempatinya, ya, yang dia duduki, Yang dia sewa. dan lain-lain. Jadi kalau orang menyewa tidak mau pergi, diusir, setelah diusir oleh si pemilik, ada sanksi pidana terhadap mereka itu. Iya. Jadi ini kok susah kali yang ngusirnya gitu. Ancam dengan pidana seperti ini bisa masuk. Jadi bukan tidak mendasar ketika dinyatakan sudah berakhirlah sebuah perjanjian terhadap sewa menyewa, lalu dia tetap menguasai dan seolah-olah itu adalah tetap miliknya gitu kan. Ini yang menjadi persoalan, kadang sering susah mengusir orang. Tapi ada sanksi pidana terhadap dia kalau dia tidak patuh. Bisa 9 bulan. Dan ini termasuk bagian dari tindak pidana ringan lah. Karena hanya 9 bulan sanksi pidana. Bisa diselesaikan juga sebenarnya dengan kekeluargaan ya. Lebih baik persoalan-persoalan seperti ini diselesaikan dengan kekeluargaan atau restoratif justice, keadilan restoratif. Kenapa? Karena ini masih bisa ditoleransi terhadap pemberlakuan hak dan kewajibannya. Mau dipakai yang mana nih gitu? Mau memberlakukan hukumkah atau memberlakukan kita perdamaian? Kalau perdamaian yuk keluar, kan sudah habis haknya. Kadang macam-macam orang mau tetap bertahan di tempat sewaan itu, di sebuah lahan kadang gitu ya. Karena begini Jess, kalau kau punya lahan kosong, daripada tertidur udah aku kasih sama orang untuk menempatinya. Gitu ya. Ini yang kita bahas minggu lalu ya. Iya. Kenapa? Biar dia menjaga tanah kita. Alangkah baiknya Jess, itu jangan diberikan begitu saja kepada orang untuk menempati tanah kita. Karena nanti dia bisa ngaku-ngaku ya. Suatu saat bisa saja ketika kita misal meninggal, lalu kita lupa kepada keluarga kita menyampaikan kalau tanah itu pernah kutitipkan kepada seseorang untuk menjaga. Bisa saja itu toh. Yang kedua, dia bisa saja kita tahu pernah kita titipkan, keluarga kita juga sudah pernah sampaikan. Suatu saat ketika kita tidak pernah menanyakan 5-10 tahun, ya udah dia bisa suatu saat mengklaim itu tanahnya. Dibuktikan apa? Ada tanaman-tanaman, ada kebun sawit, ada pinang, ada tembok yang didirikan, ada sumur yang dia bangun, ada pondasi. Itu satu. Persoalan itu sering kejadian di Pekanbaru banyak. Yang kedua, ketika memang kita mempercayakan kepada seorang, buat sebuah perjanjian tertulis bahwasanya kau hanya sebatas menempati dan kapan saja bisa diperintahkan untuk pergi meninggalkan setelah dinyatakan lahan, tempat, tanah ini akan dipergunakan untuk kepentingan si pemilik sebenarnya. Apakah diberi tenggat waktu 1 bulan untuk pergi dan lain-lainnya gitu kan, udah cukup. Yang kedua, anggap dia nyewalah gitu, dia mau nempati dengan sewa, udah gratis aja Pak, nggak usah bayar. Hindari. Buatlah kalaulah memang seluas tanah 1 hektar itu menyatakan ini adalah disewa dia, itu buat aja 50.000 kayak per tahun, 50.000 kayak per bulan. Oh kecil kali, daripada tidak disewakan sama dia tapi dia menempati. Untuk menyatakan dia ini adalah orang sebagai penyewa terhadap tanah itu, bukan sebagai pemilik, bukan suatu saat dia bisa mengklaim. Maksudnya itu ada suatu pembuktian kalau dia ini sebenarnya kita suruh untuk jaga tanah, tapi dibuat aja lah dia menyewa kayak atau apa untuk menghindari suatu saat dia mengklaim. Meskipun harganya nggak seberapa ya. Walaupun tidak seberapa, tapi 50.000 per tahun atau 50.000 per bulan, gitu kan. Hal yang wajar ketika suatu saat sebagai pembuktian dia ini penyewa Pak, bukan sebagai pemilik. Ini kan masuk perkarangan orang. Sebenarnya tanpa izin, sebenarnya ada izin.
gitu ya. Tapi suatu saat dia ketika sudah mengklaim tanpa izin dari si pemilik tanah asli, itu yang berbahaya. Kadang ada orang itu sudah kita mau suruh keluar dari lahan tanah yang kita miliki, dia meminta ganti rugi terhadap apa-apa saja yang pernah dia keluarkan terhadap lahan atau tanahnya. Apakah dia minta uang jaga, padahal dulu dari awal tidak pernah kesepakatan itu. Nah ini berbahaya. Apakah ada pondasi yang dibuat, karena dia tidak pernah diperintahkan untuk membuat pondasi. Apakah ada sumur, lalu dia minta ganti uang sumur. Atau memang ada rumah permanen di sana tapi tidak di keramik, dia buatlah keramik, tiba-tiba tahun 2-3 tahun kemudian diusir karena mungkin ada persoalan-persoalan yang mengakibatkan tidak ada kenyamanan hubungan emosional lagi, diusir. Lalu dia minta ganti rugi keramik yang pernah dia buat di rumah itu, padahal dia tidak pernah kesepakatan tentang itu. Ini bagaimana nih persoalan antara izin dengan tidak, kan gitu. Makanya ketika tidak mau pergi, setelah diusir dengan kepembuktian bahwasanya al-haq itu adalah kepemilikan kita terhadap tanah, lahan atau rumah, ada pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana. Bagi dia yang tidak mau diusir, dia tetap bertahan di situ, ada sanksi pidana kurungan 9 bulan atau denda Rp450. Oke, masih ada lagi sanksi pidana lain dengan kategori Untuk masalah perkarangan ini Jesse, atau lahan atau rumah, kawasan, sebuah tempat dan lain-lain, itu 2 pasal ini dalam KUHP yang sering menonjol. Ya, tapi sering dimasukkan di dalam pengumuman-pengumuman papan-papan. Tadi sudah disampaikan ada 2 pasal yang mengikat ya ketika kita masuk ke perkarangan orang tanpa izin. Ya, benar. Jadi dalam KUHP itu ada 2 pasal tadi yang sering mengancam seseorang untuk masuk perkarangan orang tanpa izin, yang ada melekat tentang sanksi pidana baginya yang tetap saja masuk perkarangan orang tanpa izin itu. Yang tadi kita sebutkan di dalam pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Pidana, ada sanksi pidananya adalah paling lama 9 bulan ya, dan denda 4.500 rupiah ya, karena itu akibat dari ada larangan bahwasanya rumah itu tertutup, dilarang masuk atau dia sudah diperintah untuk keluar, dia tidak mau keluar karena dibuktikan ini adalah kepemilikan dari si pemilik sah. Nah, sanksi pidananya melekat tentang 9 bulan dan denda Rp4.500. Kemudian di dalam pasal 551 KUHP ada menyatakan larangan tentang bagaimana seseorang itu, siapapun juga, dilarang memasuki sebuah tempat yang pembuktiannya benar dia adalah sebagai pemilik sah terhadap tempat itu, lahan, rumah, kawasan, dan lain-lainnya. Ketika sudah dibuat peringatan itu, tetap saja ada orang yang masuk secara memaksa, berkendara di dalamnya, ada sanksi pidana, denda terhadap dirinya, yaitu sebesar Rp250. Gitu. Nah, ada satu lagi yang mengenai bagaimana seseorang itu tadi ketika di dalam pasal 167 ayat 1 KUHP, dia sudah disuruh pergi dari rumah ketika sewaannya sudah berakhir lalu dia tidak mau. Yang sering terjadi adalah dia justru malah melakukan pengrusakan. Ya. Ada. Kami dulu punya sewaan itu rumah. Jadi sewaan rumah petak. Oke. Jadi dia udahlah nggak bayar 3 bulan. Kita ingatkan untuk kau bayar. Malah marah ya. Justru ketika ditagih dia marah. Lalu kan otomatis kan kita merasa dirugikan nih, 3 bulan dia tidak bayar, diusir tidak mau. Kan ini kekeluargaan nih, udah termasuk lama lah menyewa gitu kan. Jadi tiba-tiba pas sudah kita suruh keluar dia tidak mau, lalu akhirnya kita mohon karena ada si penyewa. Dia sudah bayar dan untuk Anda segera meninggalkan rumah sewaan ini. Pindah dia. Pas masuk ke dalam rumah yang sudah dinyatakannya kosong, ternyata dia melakukan pengerusakan. Pengerusakan itu toilet dirusak, ya, dipatah-patahkan, kemudian kabel-kabel listrik, aliran listrik diputuskannya. Untung aja dia memutuskannya tidak kesentrum. Kalau kesentrum kan ini seperti sesuai ekspektasi nih, kejahatan yang dia lakukan berbuah tidak baik pula yang dia dapatkan kan gitu. Untung dia tidak kesentrum. Dia putuskan pakai apa itu? Mungkin dengan menggunakan kayu dia putuskan gitu kan, putus gitu. Sehingga tidak bisa digunakan lagi. Ketika
ketika di dalam persoalan ini memasuk unsur pidana dia sudah melakukan pengrusakan, kemudian dari akibat dari rusak itu tidak bisa digunakan sebahagian atau seluruhnya, kemudian dari akibat dari tindakannya juga menghilangkan sesuatu barang milik orang itu, si pemilik sah dari si sewa, ini bisa masuk ke dalam pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada sanksi pidana terhadap dirinya paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Sanksi pidana 2 tahun 8 bulan ini melekat terhadap dirinya ketika dia melakukan pengrusakan yang tidak bisa dipakai sebagian atau seluruhnya, ya. Kemudian dia menghancurkan. Jadi hati-hati kalau ini adalah milik orang lain, jangan dilakukan perusakan. Ketika ada plang dilarang masuk, Ya, jangan masuk. jangan masuk dan jangan melakukan perusakan terhadap plang yang permanen dibuat oleh si pemilik tanah. Iya ya. Oh Pak, kami kan juga merasa memiliki terhadap tanah itu, terhadap rumah itu. Jangan merusak plang. Itu bisa dipidana juga tuh. Sanksi pidana yang diatur dalam pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi. Termasuk ya merusak plang. Iya. Jadi itu kan dibuat oleh orang. Plang itu. Buatnya secara permanen lagi. Ketika dirusak, dia patahkan, lalu tidak bisa dipergunakan sebagian atau seluruhnya, sanksi pidana tadi itu paling lama 2 tahun 8 bulan. Oke. Dan denda Rp4.500. Oh, kami juga merasa memiliki, buat plang lagi. Tapi bisa dibuktikan ada alasan yang menyatakan dia adalah sebagai pemilik terhadap objek perkara, bukan melakukan pengerusakan, bukan dia patahkan, bukan dia cabut, bukan dia bongkar. Buat plang sebelahnya lagi. Baik. Ingat itu, ada sanksi pidana. Makanya kalau kita pengacara buat plang gitu kan, dilarang masuk apabila masuk 551 KUHP. Iya. Atau ini tanah ini berada di bawah. Dilarang masuk dan dibuat di situ di bawah pengawasan kantor hukum Perlindungan SH, MH, CLA dan Iya. rekan. Mana ada tuh yang melakukan perusakan? Walaupun dia menggunakan pengacara juga, si pihak lawan. Justru dia melakukan perlawanan dengan cara apa? Tidak merusak, tapi membuat plang lagi. Di sebelahnya buat semacam plang tandingan itu. Mana ada pengacara memerintahkan kliennya rusak Pak, saya tanggung jawab, saya pengacara. Tidak ada. Analisanya dipergunakan di sana. Ketika dilakukan pengerusakan oleh kliennya, ketika memuat unsur pidana seperti diatur dalam pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1-nya, bisa sanksi pidana 2 tahun 8 bulan itu. Iya. Mana bisa pengacara, Pak saya tanggung jawab. Pas sudah dipanggil polisi, diperiksa di BAP dan jadikan tersangka, saya diperintahkan pengacara. Pengacara bisa diperiksa, bisa dibuktikan enggak kalau kau yang memerintahkan? Kehilangan bukti lah, mana ada bukti tertulis untuk bisa dia melakukan perusakan itu atas perintah tertulis pengacara, apalagi menggunakan kop surat. Nah, masuk pasal ini satu. Ketika berkaitan dengan perkarangan orang, pasal di dalam 167 ayat 1 dan pasal 551 KUHP, ketika melakukan perusakan terhadap barang milik orang lain, masuk di dalam pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi ini sebuah persoalan pemahaman bagi masyarakat. Ketiga pasal ini yang sering dimanfaatkan oleh pengacara, dan masyarakat kurang paham tentang ketika masuk perkarangan ada sanksi pidana. Masyarakat tidak tahu itu. Makanya kalau kita lewat di perlintasan gitu kan, oh saya numpang lewat lah gitu kan di pagar orang, masuk, karena rumah saya akan lebih dekat ketika saya masuk dari perkarangan orang yang sudah di pagar ini. Itu bisa masuk di dalam pasal 167 ya. Karena dia masuk, udah diusir, dilarang masuk, jangan masuk, tetap masuk. Pala orang itu kan dimasukkan sanksi pidananya. Pergi, enggak juga pergi. Nah, itu. Jadi itu hati-hati di dalam segala buat kebijakan itu. Kalau bagi masyarakat yang awam ini ternyata ada dasar hukum terhadap itu.
Jangan mentang-mentang ini kan kami sudah terbiasa Pak melewatin begini gitu. Ketika orang itu mau mengatakan itu, si pemilik lahan merasa terganggu akibat dari aktivitas masyarakat masuk perkarangan orang tanpa izin, bisa itu masuk unsurnya. Saya akan jabarkan itu ada beberapa tindakan tergolong sebagai perilaku memaksa, maksud dalam perkarangan orang. Ya. Boleh. Ya, itu nanti ada 6 item. Saya akan bahas itu. Satu pertama tentang menerobos masuk meski ada tanda dilarang masuk. Itu memaksa. Kategori memaksa yang dimuat di dalam hukum pidana yang dikategorikan masuk di dalam pekarangan orang itu ketika dia tetap memaksa masuk tapi sudah ada peringatan dilarang masuk. Ini yang dikategorikan ada termuat di dalam unsur pidananya. Jadi kalau ada larangan masuk, yang masuk. Itu. Apalagi ini kantor Barabas misalnya dilarang masuk selain yang berkepentingan. Ketika masyarakat biasa masuk gitu kan tanpa ada izin selain orang yang berkepentingan, masuk pidana yang ditermuat dalam KUHP ini. Sudah dibuat peringatan. Kenapa? Supaya tertib. Kalau lalu lalang orang dengan leluasa tiba-tiba dia ingin mengambil properti milik, aset milik Barabas, mau ngapa? Diambilnya mic satu, diambilnya onderdil pemancar, diambilnya perangkat-perangkat gegal untuk live gitu kan. Mengapa? Itulah kepentingan dilarang masuk itu. Ya. Yang kedua, mengabaikan himbauan dilarang masuk dari pemilik rumah, tempat, lahan ataupun tanah. Jadi ketika dia mengabaikan himbauan berarti dia sudah termasuk kategori memaksa. Tadi masuk, lalu dia mengabaikan, udah yang disampaikan dilarang masuk ya, masuk juga. Rupanya di situ pabrik. Rupanya di situ tempat rahasia dagang. Rupanya di situ tempat rahasia-rahasia bumbu-bumbu resep-resep. Ketika orang datang masuk melihat mengintip, ketahuanlah rendang ini ternyata sedap dikasih bumbu itu. Itu mungkin membuat larangan masuk itu. Kan rumah makan yang sedap-sedap itu laris-laris itu kan bumbu rahasianya itu ada, ya? Si pemilik hak dagang, resep dagangnya itu yang mengetahui. Nggak akan pernah dikasih tahu tuh. Betul. Bahkan kadang anak cucunya pun ketika mau dikasih tahu pun tetap aja rasa tetap yang paling enak yang dibuat oleh si pemilik resep itu. Sehebat apapun YouTube memberikan tips-tips membuat makanan yang lezat dan enak gitu kan. Kita coba tetap juga mungkin karena tangan kita bukan koki, rasanya lebih enak, kita lebih milih beli rumah makan lagi kan. Ketiga, tidak segera pergi setelah pemiliknya meminta untuk pergi. Berarti kategori dia sudah melakukan pemaksaan diri. Pergi. Tidak juga. Saya pernah menyurati orang nyewa ruko klien saya karena klien saya sudah menyuruh dia berapa kali nggak mau pergi, diusir juga nggak mau pergi karena sudah berakhir masa sewanya. Saya somasi, saya kirimkan menggunakan kop surat saya tanda tangani, saya sampaikan tentang kronologis kalau saudara sudah selesai masa sewa ruko klien saya. Dia tidak mau menetap karena dia buat jualan di sana. Kategori dia sudah menyalahi rukonya pun juga sudah termasuk karena bukan untuk menyewa ini untuk kepentingan jualan, untuk menyewa tempat saja dan dimuat dalam perjanjian tidak dipergunakan untuk jualan karena akan menimbulkan jorok nanti kan kotor dan lain-lain gitu kan. Dia pergunakan untuk usaha. Kemudian yang lancangnya lagi dia sewakan lagi kepada orang lain gitu. Dia sebagai penyewa dia sewakan pada orang lain dengan harga lebih dari 2 kali lipat harga sewa yang pernah kita tetapkan. Misalkan kita sewa 10 juta, dia nyewa lagi disewakan kepada orang lain itu 20 juta. Dan dia berjualan di sana. Lantai 2-nya disewakan pada orang lain. Berarti untung dia. Dia udah sesuai dengan perjanjian. Perjanjian untuk tempat tinggal, rupanya dibuatnya untuk usaha, lalu sewakan kepada orang lain. Kita perintah pergi karena sudah berakhir sewanya. Begitu itikat baik klien kita. Nggak mau pergi pula. Lalu apa yang dilakukan? Terpaksalah saya bunyikan ancaman dalam pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila telah dinyatakan suruh pergi
lalu dia tidak pergi, ada sanksi pidana terhadap dirinya. Ya, paling lama 9 bulan itu sanksi pidana terhadap dirinya itu. Kurungan penjara. Makanya kalau dipercayakan sewa untuk A, B, C, jangan E, F, G, H dia Sesuai muatkan aja itu. ya dengan Sesuaikan dengan peruntukannya. Gitu. Kemudian memanjat atau masuk ke dalam rumah dengan memaksa. Oh, kategori maling juga ya ini ya. Untuk menghindari image terhadap dirinya adalah sebagai seorang pencuri atau mau maling lah gitu kan. Kalau dilarang masuk atau dia tidak ada peringatan tentang larangan masuk, tapi tembok ini adalah milik kita, di dalam tembok itu adalah lahan kita, tapi dia manjat masuk memaksa, termasuk kategori perbuatan pidana. Ini ciri-ciri memaksa tadi ya, yang diatur dalam hukum pidana. Memaksa, udah di tembok nih, tinggi agak 3 meter, Dipanjati pula. dipanjat. Iya, dengan alasan apa? Saya mau numpang lewat karena rumah saya di seberang lahan ini gitu. Nggak bisa, orang udah ditembok. Kan banyak orang mau menentukan status tanahnya itu dibuat tembok tinggi sehingga menutup perkarangan orang lain. Yang itu dulu akses jalan dibuat pagar tinggi, tembok tinggi permanen sehingga orang tak bisa lagi lewat. Kan ada kejadian itu beberapa bulan lalu. Betul. Kemudian membuat dan mempergunakan anak kunci cadangan tanpa izin. Ini untuk yang kasus penyewa lagi nih ya. Penyewa jangan diganda-gandakan tuh. Kalau nggak dikasih. Nanti orang lain meleluasa masuk. Udah, nih gandakan duplikat kunci ini. Sementara yang kita serahkan sama si penyewa adalah 2. Satu untuk istrinya, mungkin satu untuk suaminya. Rumah sewaan ini. Udah, ada adiknya, ada kemenakannya juga mau tinggal di sana. Gandakan aja. Jadi kan jam-jam pulangnya berbeda-beda. Atau ada temannya numpang tidur yang rutin, gandakan tanpa izin, berarti memaksa itu. Ketika diberikan 2, jangan diganda-gandakan banyak untuk kepentingan orang lain rumah sewanya. Ini kan banyak yang begitu kejadian, anak-anak kos terutama. Lingkungan kampus itu mengganda-gandakan kunci pemilik kos, terus dikasih ke temannya, kasih teman-temannya bebas. Dia kan kuliah dari pagi sampai sore. Udah, kau tidur aja di sana. Nih kunci duplikat ya, nanti yang asli kasih ke aku. Jadi leluasa dia mempergunakan kos karena udah punya kunci duplikat. Untung aja hanya sekedar untuk numpang tidur, istirahat. Kalau dia gunakan untuk nyabu, narkotika, ganja, untuk perbuatan mesum, kumpul kebo, sebuah kosan itu dijadikan tempat perencanaan untuk merampok, mengapa? Berarti kategori memaksa dan bisa berdampak itu. Saya usul untuk sebuah sewaan kecil apapun, mau kos-kosan, buat sebuah perjanjian. Nyatakan di sana untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan tempat sewaan ini dijadikan tempat penyalahgunaan untuk bertentangan dengan hukum, norma dan kebiasaan masyarakat tempatan. Buat itu. Apabila terjadi hal-hal yang di luar dari yang telah disepakati perjanjian ini, menjadi tanggung jawab si penyewa. Buat itu. Kadang banyak kan sewa gitu, murah 500.000, 250.000. Rupanya si penyewa adalah perampok antar lintas provinsi. Waduh. Kan pernah kejadian di lingkungan rumah saya tuh. Sewanya murah tapi jarang pulang, Jess. Ternyata dia adalah Pas pulang tengah malam jam 3 gitu. Rupanya dia sebagai orang ini, di dalam ada beberapa anak-anak bujang, rupanya adalah kelompokan perampok antar provinsi. Truk-truk dirampok, pernah merampok mobil, membawa uang dari bank itu, antar bank ke bank gitu. Rupanya bersenjata, digeledah sama polisi kan. Bahwasanya ini adalah siapa si penyewa, ini si perampok. Siapa pemilik sewaan, ini. Ya diperiksa juga itu si pemilik rumah, menyediakan nggak secara cuma-cuma atau disewa secara wajar nggak? Wajar misalkan sewa ini pasaran 500, dia buat 100.000, nggak wajar. Berarti bisa saja si pemilik rumah bekerja sama untuk menyembunyikan, menyediakan tempat fasilitas terhadap si perampok dan lain-lain. Harus hati-hati, selektif. Ada nggak perjanjiannya? Oh tidak ada, bisa berdampak buruk terhadap si penyewa, si pemilik rumah. Betul. Selektif, buat perjanjian. Tuh. Dan terakhir, Apa tuh? menggunakan perintah palsu dan lain-lainnya. Apa tuh maksudnya, Bang? Ya misalkan
udah kau tempati rumah itu gitu. Saya sudah bisa menempati tempat ini atas perintah dari si penyewa Pak gitu kan. Dilarang masuk ya selain dari si pemilik si penyewa gitu atas perintah si pemilik rumah. Sementara si penyewa ini tidak pernah memerintahkan untuk kau tempatilah kos-kosanku, rumahku gitu kan. Setelah dikonfirmasi ada kau menyuruh si A untuk tinggal menempati istirahat di sini, tidak ada. Berarti dia sudah memberikan informasi palsu terhadap apa yang telah dia sampaikan kepada si pemilik rumah. Misal dia tertangkap narkoba oleh warga atau polisi menangkap terhadap pelaku pengguna narkoba di sebuah kos-kosan. Kenapa kau di sini nyabu? Saya sudah diperintahkan oleh si A. Siapa si A ini? Dia yang pemilik sewaan ini gitu. Dia yang sudah sebagai orang penyewa. Dia memerintahkan di sini. Iya, ketika dikonfirmasi tidak ada gitu kan. Itu termasuk kategori memberikan informasi palsu karena dia sudah memaksa-maksakan bahwasanya agar ada pembenaran terhadap dirinya untuk menempati sebuah kos-kosan itu untuk pesta sabukah dan lain-lain. Itu paling 6 item itu yang kategorikan sebagai memaksakan kehendak yang diatur dalam hukum pidana. Siap. Gitu. Hati-hati di dalam memaksakan kehendak yang hal-hal itu sebenarnya sudah dilarang sehingga dia tetap memaksakan ada sanksi pidana terhadap dirinya. Apalagi memasuki kawasan lahan tanah rumah orang, ada sanksi pidana melekat terhadap dirinya yang secara kehendak dia tidak berwenang atau tidak memiliki hak. Apalagi sudah ada larangan untuk dilarang masuk, dilarang menempati, dilarang berjalan, dilarang berkendara, tapi dia tetap masuk, berarti ada pemaksaan di sana.